materi pelajaran bahasa Indonesia. Materi ketiga, menyusun teks laporan hasil observasi. Anak-anakku semua kelas 12-10 MA Salafi Wonosobo Kebumen. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang teks hasil observasi dan strukturnya. Hari ini kita mau mempertajam, memperdalam tentang teks hasil observasi. Dari sebuah teks contoh yang ada di buku yang sudah kalian download, ada sebuah teks wayang. Wayang adalah seni pertunjukan. Ini contoh, salah satu contoh teks hasil observasi. Modar aku nih ya men. Asli guys, kewanan cangkemku iki kok kaya aku omong ora nggo pikiran to iki. Bareng eling kok wis sadar kebacut omongne ya wis ora apa-apa lah, ora masalah. Urip ya ming ngopo, doyak-oyak bang. Ya wis. Kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kowe arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkurke Nalendra. Ora Bagong, tak wenehi palilah. Amit ampun pasang tulak sare ora. Apa? Lho. Ora ana apa-apa kok mripate mendonong. Ngopo kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petruk. Aku nek metu ning alun-alun Petruk Glutro Baladewa aku mengkon pendonang-pendonong isin no. Bagong ya butuh eksis e. Terus ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mangpurungke ora lenggaya Pustaka Jamus Lingasada. Lho. Kowe nantang Natandrawati. Wis kepepet kok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku, wani wis ora wedi, wis cetha mati aku. Ning wani. Ning wani wong ki sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Tenan piye iki? Kok kaya ora sida tak maleni iki. Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cah ngendi kowe? Lho. Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, wah, guru mau ten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora patiya tenar. Bathara Guru wonten malah pun tepung aku. Niku nganu to Dasanama to? Iya, wisike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmaning Bathara Guru. Ngendika pripun? Wisnu kowe manitisa ning Natandrawati. Kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngungkuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitungkas ulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing Panakawan ingkang mripate gedhe lambene amba. Kuwi dadi pengapesaning Natandrawati. Mula arep dikaya ngapa aku nek kon karo kowe aku wedi, Bagong. Iki tenan apa ming trek? Kok ketae omong karo le kedhep ki kerep banget e. Garai ora tenan. Ah, tenane. Iki tenan aku wis tau dioling kaya ngono mula tok tantang aku ora wani. Wah, wis kacau iki. Yakin? Iya ora wani. Wah, wis pahit. Aku wae apa piye? Emoh. Oh, kowe gedhe banget e. Kowe iki gedhe tur empuk. Wah.
Cilaka. Kurang ajar. Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsuh. Lah terus piye teneh ora perang? Nggih kajenge mboten mengke golek teng jaba mawon. Ngono Bang, nggih pun mengke ra oke sak-sake. Lha niku gampangan kok. Iya nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jami tak ngelekke Petruk. Wah jan tratapan kula bareng kanane kedadean kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau, cah dosa, sok gampang cocok atine nek wis nesu wis ora kena delekke. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong. Nune nggih. Sampun matur nuwun. Iya Bagong, Surtiti ngati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Nekula Sedewa. Ya Bagong sing ati-ati. Ya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya, Surtiti ngati-ati Panakawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dimbruki memean. Bojone Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas ndak disautu wong. Nesu Petruk. Empreng dijoroke. Kawate nggubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke truk langsung disingkirke kayune maune ajeng dipenthung bojone Petruk kuwi nggih ora kejem iya mesakake men nggih pun ngoten mawon ndak malah mungkin ndak sinuwun Mandura mungkin ndak malah kewirangan iya Bagong pareng sinuwun sing ati-ati sinuwun Kresna nyuwun pamit iya Bagong sing ati-ati Ndara Werkudara Yo sing ati-ati. Ndara Janaka Iya Bagong sing ati-ati. Nggih pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep ngelekke ngoten. Merga sing iso ngelekke Petruk iku mung kula. Lah iya lah nggih. Ya wis gek metu kono. Oh nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Panakawan sinuwun Darawati nyuwun pamit. Iya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa ket mau. Bagong sing ati-ati. Lho, ngomong e. Wah, wis gak cek-ceket. Nggih, Ndara Janaka sing ati-ati Panakawan Bagong. Nune nggih ngaten. Asma Petruk ki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis weling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis weling ngoten niku wau. Neng ngayal wangkal. Petruk bola-bali ngonten niku kok. Kowe iki ngopo pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok do ora tanggap. Jarene S2. S dung-dung. Nek S2 oke nek kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa ngenten iki. Lah iya, pasemone apa? Njaluk dhuwit. Oh alah, ora walah iki tenan. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa, Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun 10-10 ora duwe. Ndara Werkudara. Ora. Jotos po. Waduh. Marep dijotos. Ndara Janaka. Sesuk yen aku teko ning Karangkadempel tak paringi. Wah. Wis ra apa-apa sing penting. Nggih. Sing penting pangestunipun ndara-ndara kula suwun nggih. Iya Bagong nggih pareng pun boten nganggo gamelan. Iya. Niki mergane kancane ming jumputan wirama. Anggere teko kon nyandang. Ngatiman. Anake bayan kok dheke meri. Terus melu bayan. Ngono kok wong tuwa ya. Wah, kae genengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo? Dompetku tiba. Lho, dompet nggih. Akarang dompete cah gleleng ki mesti metu dawa nika lho. Nek nggoli-nggoni ku sok nlotok dhewe.
Isine apa? Werna-werna. KTP, BPKB. BPKB barang lebokke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Eneng duwite ora? Ya ana cah cukup e. Oleh ngecet to kowe. Piro? Manut. Ngarep njaluk kok. Mes ora metu iki wis. Wis kentekan akal iki wisan. Wayang adalah seni pertunjukan. Ini contoh salah satu contoh teks hasil observasi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia pada tanggal 7 November 2003. Ya. Dan Indonesia wayang itu menjadi masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Wali Songo, penyebar agama Islam di Jawa, membagi wayang menjadi 3, wayang kulit, wayang wong atau wayang orang, dan wayang golek. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Bahan wayang dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kerbau, sapi, kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, mungkin kamu sering melihat wayang-wayang itu, wayang-wayang baik wayang kulit, wayang golek, wayang yang lain. Tapi 2 ini kayaknya jarang, yaitu wayang suket dan wayang motekar. Apa itu wayang suket? Yang dibuat dari rumput, jadi seperti mainan anak-anak ya, biasanya terbuat dari daun singkong. Kemudian yang kedua wayang motekar. Wayang motekar itu hampir seperti film ya, jadi berwarna, terbuat dari plastik yang tembus cahaya. Wayang kulit, dilihat dari umurnya, itu adalah wayang yang paling tua karena dinamai dengan wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti purba atau awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang, pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tudung dan kapit. Kapit itu penjepitnya. Kita lanjut. Di dalam tayangan ini bisa kalian lihat wayang wong berarti adalah wayang orang. Salah satu pertunjukan wayang yang diperankan oleh orang. Wayang orang di suku Banjar adalah disebut juga wayang gum. Kemudian yang dikenal di suku Jawa adalah ada juga wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Di Kebumen itu ada yang namanya cepetan alas atau cepetan lah. Cepetan itu memakai topeng. Nah, nanti akan saya kasih link di bawah untuk melihat contoh-contoh dari wayang topeng ya. Di link di bagian komentar. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tapi digunakan juga dalam acara yang menghibur. Wayang yang lain adalah wayang golek, berasal dari Sunda, dari daerah Jawa Barat sana. Selain wayang golek, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menang di Kudus. Selain wayang golek, ada wayang yang terbuat dari kayu juga yang disebut dengan wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, tapi cerita yang diangkat adalah
cerita Panji dan Damarwulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak, wayang cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek teko, dan wayang ajen. Ya. Perkembangan terbaru dari dunia pewayangan ada wayang suket. Ini karena terbuat dari rumput ya, dan menyerupai wayang kulit. Wayang suket biasanya dibuat untuk mainan anak-anak. Dalam versi modern, wayang metekan atau yang plastik itu seperti teater ya, hampir sama warnanya seperti film. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain bisa dijadikan untuk media pembelajaran, media informasi, media hiburan. Bahkan zaman dulu, zaman Wali Songo, itu wayang dijadikan sebagai alat dakwah. Wayang itu bisa bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Antara lain ada KB, pemilu, dan hiburan. Nah, teks tadi tentang wayang itu termasuk di dalam kelompok teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Isinya objektif berdasar pada kenyataan dan objek yang dilaporkan, yaitu wayang. Kemarin sudah kita sampaikan juga, laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan imajinasi. Jadi inti dari observasi itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terjadi, bukan dari imajinasinya penulis. Berbeda. Maka karyanya nanti jadinya karya yang bukan opini tapi fakta. Fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Jadi hampir semua keputusan pemerintah atau keputusan pemimpin itu kalau yang bagus itu dihasilkan melalui kajian-kajian, teks, laporan-laporan hasil observasi yang dilakukan secara nyata. Teks laporan ini juga dimaksudkan sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Nah, dari struktur teks laporan hasil observasi ini tadi sudah kita bahas. Pernyataan umumnya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian deskripsi bagian atau definisi bagian adalah wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi lagi menjadi bla bla bla. Itu contoh bagian dari deskripsi bagian. Masih deskripsi bagian, wayang wong ke bawah. Wayang wong adalah suatu pertunjukan, ini masih deskripsi bagian. Kemudian dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik ya, ila akhirih. Ini juga termasuk dalam deskripsi bagian. Barulah kemudian deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Kemarin ini belum saya jelaskan.
Nah, ini contohnya adalah semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain untuk apa sih wayang itu? Media pendidikan, media informasi, dan lain sebagainya. Ila akhirih. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan, inilah siklusnya atau hasil dari strukturisasi teks laporan hasil observasi, yang dimana di situ ada pernyataan umum, ya, kemudian ada aspek yang dilaporkan, deskripsi atau deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi 3 ini. Nah, ini menjadi bagian dari ini, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Oke, kita lanjut. Kebahasaan. Dari sisi kebahasaan, teks hasil observasi itu dihasilkan melalui nomina dan verba dari kumpulan kata yang disebut dengan frasa. Di sini nomina itu wayang. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda, verba itu kata kerja. Kemudian ditambah dengan afiksasi. Afiksasi itu imbuhan kalau dalam bahasa Indonesianya. Imbuhan itu misalnya ya, disebut itu adalah sebuah verba yang merupakan bentukan dari imbuhan di dan kata dasar sebut. Nah, itu. Kemudian menakutkan. Menakutkan itu adalah bentukan verba dari imbuhan me dan kan, ya, dan kata dasarnya adalah takut. Kemampuan itu ke dan an, kata dasarnya mampu. Getaran itu an, imbuhannya, dan kata dasarnya adalah getaran, getar. Nah, kalimat definisi atau kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh, wayang adalah bla bla bla, wayang golek adalah bla bla bla. Deskripsinya adalah wayang terbuat dari kulit kayu, kulit kerbau yang ditata, bla bla bla. Itu deskripsi, definisi yang merupakan deskripsi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ada kalimat definisi dan ada kalimat deskripsi. Kalau definisi itu adalah ilahi, kalau deskripsi itu penggambaran wayang terbuat dari warnanya ilahi. Hasil observasi ini kita bisa belajar tentang kalimat simplek dan kompleks. Apa itu kalimat simplek? Kalimat simplek itu disebut juga kalimat tunggal, ya, atau satu predikat, satu subjek. Kemudian ada juga kalimat kompleks, kalimat yang lebih dari satu kalimat tunggal. Contoh kalimat simplek itu ada beragam jenis topeng di museum ini. Ini predikat ada, kemudian beragam jenisnya subjek, dan keterangannya adalah museum, di museum ini. Kemudian contoh yang lain ada kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu sebagai subjek, merupakan itu predikat, dan hewan unik itu pel. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Itu bentuk ini sudah simplek, ya. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini satu bermacam-macam pola. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah yang memiliki 2 atau lebih klausa. Kalimat kompleks ada 2, yaitu kalimat kompleks majemuk dan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara, memiliki 2 atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat
itu memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majmuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinat disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Jadi ada kalimat induk, ada kalimat anak. Kalimat majmuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara. Ada dan, ada atau, dan lain-lain. Sedangkan kalimat majmuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinat atau bertingkat, konjungsi bertingkat. Contohnya di sini ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dan ini setara. Di contoh kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Ini masih koordinatif. Kalau yang bertingkat itu keberadaan di topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi ada klausa atasan, ada klausa bawahan. Terus kita lanjut untuk tugas ya. Kemarin sudah membuat paragraf. Sekarang silakan dari paragraf yang Anda buat itu silakan analisis mana yang definisi umum, kemudian mana yang deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sekarang dicoba kalimat-kalimat yang sudah Anda buat silahkan untuk dianalisis subjek, predikat, objek, keterangan dan lain-lainnya di dalam kertas tersebut, termasuk analisis apakah kata yang menjadi pilihan itu adalah nomina, verba, atau klausa-klausanya, termasuk apakah itu kalimat majmuk bertingkat, apakah kalimat majmuk setara. Jawaban atau analisis itu bisa langsung ditulis di kertas, bisa juga langsung ditulis di komentar pribadi di Google Classroom. Kemudian nanti kirimkan ke saya di Google Classroom itu. Di Google Classroom ya yang biasa kita lakukan. Maaf bagi teman-teman yang menggunakan kiriman WA belum sempat untuk saya kembalikan ya. Tapi tidak mungkin yang di WA tidak dikembalikan, tapi untuk yang di Classroom teksnya saya kembalikan lagi setelah saya nilai. Demikian dari Guru Idola. Sampai jumpa pada video-video pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita semuanya. Semoga selalu sehat dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.